Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Diska 23 ya. Pada hari ini kita akan mencoba juga meneruskan tentang materi mata kuliah metodologi penelitian ya. Materi ini merupakan poin penting pada saat Bapak dan Ibu menyelesaikan tugas akhir yang merupakan karya ilmiah ya, yang berupa kalau di Tridharma itu merupakan dharma yang kedua ya, yaitu riset. Nah, untuk mempersiapkan kemudian hasil dan apa yang dicapai sesuai dengan rencana, di mana saat penyusunan kita memahami kemudian memasukkan sebuah metodologi yang tepat dalam sebuah riset kita, maka kita mencoba pada saat ini untuk memahami dan mempelajarinya ya. Dan kemarin Bapak Ibu sudah diberikan pemahaman dan materi tentang metodologi mengenai proses penelitian ya. Dan kemarin sudah ada yang menyampaikan kepada kita di sini, dosen sudah ada yang istilahnya menyiapkan bahwa risetnya insya Allah akan disampaikan atau dengan lokus di ini ya, di mana kemarin itu Pak Erwin itu di sebuah lembaga keuangan ya, lembaga keuangan. Sebentar saya share screen dulu. Ini ada sedikit gangguan ya, bentar. Coba stop share dulu. Nah, kemarin kita sampai yang mana ini? Ini ya. Nah, dengan menetapkan topik dan bidang kajian. Nah, kemarin beberapa sudah menyampaikan ya, syukur alhamdulillah ya, tentang lokus atau lokasi penelitian ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain sudah juga mulai mempersiapkan supaya saat nanti memasuki semester 8 dan Bapak Ibu melakukan penelitian sudah siap ya. Nah, di semester 7 saat ini Bapak Ibu menyiapkannya ya, atau di semester 6 saat ini Bapak Ibu menyiapkannya. Jadi jika bisa apa yang dipersiapkan saat ini, walaupun ini dalam mata kuliah dengan melakukan tugas-tugas, jadi tolong diperhatikan. Nah, bagi mereka yang memperhatikan dan melaksanakan tugas ini, saya kira nanti di semester depan ataupun di semester 8 saat Bapak Ibu melakukan penyusunan skripsi, saya kira tinggal ini saja yang dilakukan untuk sebuah penyelesaian karya ilmiah ya gitu. Nah, kemarin terakhir kita sampai di proses penelitian, Bapak Ibu harus menetapkan topik dan bidang kajian. Kemarin boleh kajiannya keuangan ya, boleh SDM, boleh pemasaran. Nah, bidang-bidang ini merupakan apply teori ya. Nah, kan nanti ada grand teorinya. Grand teorinya itu kita ilmu manajemen. Jadi grand teorinya itu ilmu manajemen. Jadi manajemen. Dan nanti dalam menerangkan di tinjauan pustaka, kajian pustaka ya, itu harus dari grand teori dulu. Jadi Bapak Ibu sebelum menetapkan apply-nya ya, grand teorinya dulu ya, yaitu ilmu manajemen ya. Manajemen itu apa gitu ya. Nah, bidang kajian ini merupakan apply teori. Jadi silahkan kalau memang mau meneliti di bidang-bidang keuangan, silahkan, ada banyak ya, struktur modal,
kemudian analisis kesehatan keuangan lembaga keuangan kayak solvabilitas, profitabilitas, kemudian rentabilitas, mangga ya. Kemudian mau ngambil pemasaran, pelayanan, kepuasan pelanggan, kemudian bauran produk, promosi, kemudian juga penetapan harga, strategi penetapan harga, kemudian segmenting, targeting, positioning, itu bidang-bidang pemasaran ya. Silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian SDM dari mulai pengadaan tenaga kerja ya, perencanaan tenaga kerja, job analisis, rekrutmen, seleksi, kemudian penempatan tenaga kerja, kemudian job orientasi, pemeliharaan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudian sistem balas jasa ya atau kompensasi, kemudian juga job komunikasi ya, konseling. Wah, banyak sekali kalau di SDM. Nah, tetapi tentu saja dalam menetapkan judul-judul dengan fokus dan bidang kajian tadi, Bapak Ibu harus berangkat dari permasalahan ya. Karena tidak mungkin ya kita meneliti dan penasaran meneliti kalau tidak ada permasalahan. Permasalahan itu merupakan hal yang terjadi dari yang seharusnya yang idealnya gitu ya, yang seharusnya, tetapi dalam pelaksanaannya masih menyimpang gitu, bahkan menyimpang jauh. Nah, ini ada permasalahan gitu. Nah, kan kalau ada permasalahan, kita khawatir bahwa apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi visi, misi organisasi tersebut tidak tercapai, sehingga perlu kita teliti. Nah, kalau tidak ada permasalahan, nggak usah kita teliti. Artinya organisasi tersebut sudah punya prestasi yang luar biasa bagus. Kan di awal kita disampaikan ya di slide, nah ini bahwa salah satu tujuan riset ini salah satunya adalah memecahkan suatu persoalan gitu. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada persoalan, ya sudah dilanjutkan saja. Jadi tidak dilakukan sebuah riset. Makanya selalu ada yang bertanya, Pak, kenapa dalam penelitian selalu saja mencari masalah? Kan masalah nggak usah dicari Pak, udah banyak. Ya, maksudnya dengan masalah tadi kita mencoba memecahkan apa yang menyebabkan permasalahan tadi, misalkan motivasi kerja menurun, kemudian prestasi kerja menurun, kinerja menurun, disiplin menurun. Nah, kita menduga diakibatkan independennya oleh variabel misalkan kepemimpinan, karena beda kepemimpinan menjadi berbeda motivasinya, budaya yang berbeda, kemudian juga gaji yang belum dibayar, komunikasi yang kurang, terjadi konflik. Nah, jika hasil penelitian kita ini terbukti, kemudian rekomendasinya seperti apa, nah diharapkan riset kita ini mampu memecahkan suatu persoalan tadi ya, dan memperjelas suatu fenomena. Kemudian juga bagi praktisi kita bisa mengembangkan suatu konsep teori, karena di luar sana ilmu itu berkembang terus, apalagi ilmu pemasaran ya. Hari ini kita sudah hebat promosinya, personal selling, ternyata sistem penjualan sudah dengan digital sekarang ya, dengan online. Jadi perkembangannya luar biasa terus. Maka jika kita tidak melakukan sebuah riset-riset, perkembangan semakin pesat gitu ya di luar sana, ya organisasi tersebut bisa dilindas, bisa tertinggal ya dengan perusahaan-perusahaan lain yang lebih inovatif, yang lebih mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, kita jangan diam saja. Nah, pada saat kita melakukan hal apa supaya tidak diam saja, butuhlah sebuah kajian-kajian yang ilmiah. Nah, makanya di setingkat sarjana adalah riset penelitian yang disebut dengan skripsi. Nah, nanti kalau untuk level 8 di magister itu levelnya lebih tinggi daripada sarjana, itu ada tesis, dan yang levelnya lebih tinggi lagi ada di disertasi, yaitu levelnya 12 gitu. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga jika memang sudah punya mindset seperti yang barusan saya terangkan, Bapak Ibu nanti tidak akan merasa terbebani membuatkan sebuah penelitian. Nah, banyak yang menyebut, iya Bapak Ibu hoream kuliah deui teh. Jadi ada hoream pelebah skripsinya. Jadi kalau kita tadi ada pola pikir yang tadi bahwa kita akan berperan nih dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka kita patut berbangga gitu di situ. Mudah-mudahan
penelitian kita memang bermanfaat di situ. Sehingga apa yang Bapak Ibu akan hadapi hari ini untuk pembuatan skripsi, nah ini kita menjadi sebuah agent of change gitu, agen perubahan di organisasi tadi dengan adanya penelitian Pak Erwin, Pak Cucu, Pak Ateng, Pak Ade ya, ini bisa bermanfaat bagi perusahaan. Nah, sekali lagi lokusnya harus di profit oriented ya. Baik, itu review minggu kemarin dan hari ini kita akan mencoba kepada diagram alur penelitian ya. Nah, ini desainnya nih penelitian ini. Yang pertama berangkat dari permasalahan ya, Bapak Ibu. Nah, permasalahan itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama permasalahan normatif atau yuridis. Nah, jika Pak Erwin kemarin pernah ngobrol ke saya bahwa Pak, saya di koperasi, bisa nggak? Bisa. Nah, di latar belakang masalah, di permasalahan, cuma di koperasinya juga apa? Karena di koperasi juga bisa keuangan, fokusnya ya, skupnya, bisa pemasarannya bisa, misalkan analis atau pengaruh pelayanan pengelola ya atau pengurus terhadap kepuasan anggota. Nah, itu kan fokus di middle teorinya atau overlay teorinya itu di pemasaran. Tapi kalau Pak Erwin misalnya ngambilnya kompetensi pengurus, nah gitu ya, terhadap kinerja pengurus. Nah, itu ranahnya fokusnya MSDM gitu. Nah, kemudian menyangkut, misalnya sebut saja Pak Erwin di MSDM ya, fokusnya di SDM. Misalnya analisis kepemimpinan terhadap motivasi kerja para pengelola ya. Nah, siapa yang jadi pemimpin di situ? Misalkan dari mulai ketua pengurus, manajer ya, manajer pemasaran kalau memang strukturnya seperti itu, tapi kalau strukturnya tidak seperti yang saya katakan ya menyesuaikan saja. Jadi nanti yang akan menjadi objek penelitian di sini adalah tadi kepemimpinan terhadap motivasi kerja para pengelola. Nah, kenapa tidak disebut karyawan? Karena di koperasi itu ya substansinya sama-sama juga, tetapi di koperasi itu disebutnya ya tadi para pengelola ya, walaupun ada manajernya ada. Nah, konsumennya juga kan tidak disebut konsumen ya, pelanggan tidak kan, tetapi anggota ya, karena di di koperasi itu ya memang konsumen dan pelanggannya anggota. Nah, sekarang kaitannya dengan permasalahan, misalkan judulnya pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja para pengelola di koperasi XYZ misalkan ya. Nah, yang dimaksud dengan permasalahan di sini berarti karena variabel Y-nya itu motivasi kerja atau variabel dependennya, dan variabel independennya ada 2, X1 dan X2, kepemimpinan dan budaya organisasi. Nah, Pak Erwin harus memiliki permasalahan di sini ya. Permasalahan tentang ada penurunan motivasi kerja yang berhubungan dengan variabel Y, dan nanti ada fenomena kepemimpinan yang otoriter misalnya, kemudian budaya organisasi yang tidak jelas, itu disebut dengan permasalahan empiris ya. Nah, jadi dalam diagram alur penelitian di sini mulailah dengan permasalahan ya, atau problem gap-nya apa, fenomena yang terjadinya apa. Nah, dalam permasalahan tadi ada masalah empiris ya. Yang tadi empiris itu yang benar-benar real. Nah, permasalahan itu tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa apa yang seharusnya terjadi dan terjadi penyimpangan dengan realisasinya. Misalnya tadi motivasi kan seharusnya bagus ya, meningkat ya, para karyawan semangat, kerjanya semangat, targetnya tercapai, kan begitu seharusnya. Tapi ternyata dalam hasil observasi Anda atau melakukan pra penelitian itu kok menurun gitu. Terbukti dengan misalkan adanya permasalahan pekerjaan yang tidak beres-beres, kemudian jam kerja, jam masuk juga kadang sering terlambat, kemudian juga terjadi motivasi-motivasi yang kurang, seperti yang tidak semangat. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan yang harus Anda ungkap di bab
pertama, terutama di latar belakang. Namun semua permasalahan itu ini disebut dengan permasalahan empiris. Nah, dalam permasalahan, selain permasalahan empiris, Bapak Ibu harus juga mengungkap permasalahan normatif, permasalahan yuridis. Misalnya, karena objeknya Pak Erwin itu di koperasi, permasalahan normatifnya tentang undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan mana saja ya yang memang membidangi tentang koperasi, yang mengatur tentang tadi kinerja atau motivasi kerja. Misalnya permasalahan empiris tadi sudah ada ya, misalkan karyawan yang tidak semangat kerja, kemudian pekerjaan yang beres berlarut-larut, harusnya 2 hari ini malah 2 minggu belum beres-beres pas ditanyain ya, dan lain sebagainya, itu permasalahan empiris. Nah, permasalahan yuridis normatif itu seperti ini. Misalkan Bapak nanti di alinea berapa gitu ya, di latar belakang masalah itu harus mengungkap misalkan Undang-Undang Nomor 33 Ayat 1 tentang koperasi. Dan ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, pasal 32 misalnya ya, pasal 32 yang mengatur tentang pengurus, pengelola, dan dewan pengawas misalkan. Di situ ada poin 1, poin 2, poin 3. Misalkan poin 1, para pengawas dan pengurus serta pengelola harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kan itu menjadi dasar permasalahan. Sementara tadi di empiris malah terjadi motivasi kerja yang menurun gitu. Jadi harus dari landasan yuridis dulu gitu. Kemudian setelah undang-undang misalkan ada peraturan Menteri Koperasi dan UMKM tahun 2018 misalnya ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mana gening 2018 nggak ada, saya ini ngomong misalnya ya. Jadi bukan berarti pasti. Kecuali tadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 itu tentang koperasi. Nah, misalkan di situ di bab 9 ayat 2 misalkan tentang apa itu kompetensi SDM. Nah, di ayat 1-2-nya dijelaskan bahwa seluruh pengurus dan para pengelola yang melakukan operasional koperasi, misalkan di situ dikatakan harus memiliki kompetensi. Nah, kemudian ayat 2-nya, para pengurus pengelola yang sudah memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh SKKNI, misalkan lembaga pengeluar sertifikasi kompetensi, misalnya begitu. Ini juga menjadi dasar kan yang yuridis, bahwa di aturan di Permen sudah dijelaskan bahwa seorang karyawan atau pengelola, pengurus, dewan pengawas yang mengelola koperasi di Permen tersebut diatur harus memiliki kompetensi. Artinya di sini kan harus memiliki sebuah motivasi yang bagus gitu. Nah, nanti setelah aspek normatif di permasalahan ini dijelaskan dari undang-undangnya, dari Permen, kemudian turun ke Kepmen, misalnya. Intinya yang pertama itu yang paling kuat dulu undang-undang ya, baru ke peraturan-peraturan. Kalau ada misalkan karena misalkan koperasinya ini di setingkat kabupaten, misalnya Sumedang. Nah, di situ misalkan Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang mengeluarkan juga nih peraturan bupati misalnya, itu boleh juga dimasukkan menjadi landasan yuridis gitu ya di situ. Setelah landasan yuridisnya ada, kuat juga di situ, misalkan 1 alinea, 2 alinea membahas tentang yuridis, jadi tah cek aturan oge kieu 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 kieu. Nah, kemudian masuk ke permasalahan tadi normatif ya, ke permasalahan teoritis. Misalkan teoritis itu begini, tapi bukan teori Bapak Ibu, bukan misalkan kepemimpinan adalah bukan, budaya organisasi adalah bukan, kemudian motivasi kerja adalah bukan, itu mah nanti disimpannya di bab 2 di tinjauan pustaka. Tapi yang dimaksud di permasalahan di sini yang disebut dengan tadi kan landasan yuridis normatif yang tadi undang-undang, Permen, Kepmen itu ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah landasan teoritis. Misalkan begini,
Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya 2018 halaman 67 menyatakan bahwa seorang karyawan bisa memiliki motivasi kerja yang baik manakala ditunjang oleh kepemimpinan yang adil, bijaksana. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu gitu. Atau bisa juga hasil riset kesimpulan penelitian orang lain dari jurnal, boleh. Jadi teoritis itu tidak hanya dari buku, tapi dahulukan yang dari buku. Tapi bukan definisi ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan dalam buku Malayu Hasibuan 2020 halaman 6 menyatakan bahwa kepemimpinan akan mengakibatkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana akan mengakibatkan motivasi kerja karyawan yang lebih baik. Misalkan pernyataan-pernyataan seperti, jadi bukan definisi. Kalau definisi nanti disimpan saja di tinjauan pustaka di bab 2 ya, kayak definisinya tadi dikatakan dari mulai grand teori. Kalau kita kan ilmu manajemen, jadi walaupun Pak Erwin ngambilnya SDM, itu disebut dengan apply teori atau teori menengah di tengah ya. Jadi yang harus diterangkan adalah grand teorinya dulu, apa ilmu manajemen. Jadi manajemennya terangkan dulu. Nah itu disimpannya di bab 2 ya. Nah kalau yang tadi adalah landasan teoritik, itu adalah landasan yang secara teoritis oleh para ahli ya pernah dinyatakan bahwa dulu ini apa yang namanya motivasi itu akan seperti ini kalau ditunjang budaya organisasi yang bagus. Cek saha, cek Malayu Hasibuan, cek Anwar Prabu Mangkunegara, misalkan silahkan buku-buku MSDM yang Anda pegangnya sebagai referensi buku mana gitu. Misalkan ada penulis di STIE, misalkan Dr. Arifin, ya berarti dalam Arifin 2000 berapa nih dia bikin bukunya 2019 halaman 60 dinyatakan bahwa motivasi kerja akan seiring baik jika ditunjang oleh kepemimpinan dan budaya. Nah, pernyataan seperti itunya yang menjadi landasan di sini ya. Jadi Anda mengambil judul tadi pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja itu ada landasannya, ada latar belakangnya itu tadi secara yuridis tadi karena lokusnya objeknya di koperasi, jadi Anda tuangkan tuh dari mulai undang-undang, permen, kepmen, turun ke bawah ya sampai di peraturan bupati misalkan, atau mungkin di anggaran dasar anggaran rumah tangga tertera tentang motivasi kerja ya, tapi jangan mengungkap peraturan di landasan yuridis normatif itu yang tidak ada hubungannya dengan variabel penelitian kita gitu. Maksud saya begini, undang-undang itu undang-undang bukan koperasi, objek kita nah jangan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu objeknya di Bank BJB misalkan, berarti kan yang harus berhubungan dengan BJB, bank, perbankan, dan yang berhubungan dengan variabel kita relevan gitu. Jangan yang asal abong Kennedy titah aya landasan yuridis, undang-undang, permen yang tidak relevan dengan variabel penelitian kita dimasukin. Nah, itu juga salah di latar belakangnya. Nah, setelah landasan yuridis, masukin landasan teoritis yang tentu saja relevan dengan variabel kita. Jadi pernyataan judul kita tadi kepemimpinan budaya organisasi terhadap motivasi kerja, malah landasan teoritisnya misalkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara bahwa kompensasi ini akan berdampak bagus terhadap prestasi kerja. Kan judul kita tadi bukan kompensasi. Nah, itu maksud saya. Jadi cari landasan teoritis yang menyatakan dan menguatkan bahwa di landasan para teori saja para ahli saja sudah menyebut seperti itu gitu ya. Jadi udah kena tuh landasan yuridisnya ada, nah, teoritisnya ada, baru terakhir di alinea-alinea mau berakhir di latar belakang itu dikuatkan dengan landasan empiris yang tadi. Nah, misalkan sudah teori normatif, kemudian teoritisnya sudah, kemudian di alinea berikutnya dilanjutin. Nah, tetapi tidak demikian halnya di implementasinya. Hal ini juga terbukti salah satunya di Koperasi EKYZ bahwa ternyata
terjadi motivasi kerja yang menurun. Hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah. Misalkan pekerjaan yang harusnya beres 1 jam, ini 2 minggu ditanyain belum beres-beres. Tidak ada semangat kerja, kemudian datang jadi pada telat, ya. Terlihat di tengah pekerjaan itu ada yang tidur misalkan dan lain sebagainya. Intinya di situ masalah empiris terjadi. Kemudian hal ini juga seiring dengan kepemimpinan yang tidak peduli, kemudian kepemimpinan yang dirasa tidak bijaksana dan adil terhadap karyawannya. Dan ini juga disebabkan salah satunya budaya organisasi yang tidak ada atau ada tapi kurang disosialisasikan sehingga karyawan tidak paham dengan budaya organisasi yang ada di situ. Nah, sehingga sudah diurai di kupas tadi yang empiris, yang teoritis sebelumnya, yang yuridis normatif sebelumnya, di endingnya itu Bapak Ibu tinggal menyebut begini, berdasarkan uraian dan permasalahan di atas yang sudah diurai peneliti, maka peneliti ingin menelaah dan meneliti lebih jauh. Jadi enak, jangan sampai mengungkap ada banyak ya, mungkin nggak tahu dia lihat dari referensi mana. Di bawahnya itu berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti. Begitu kita baca ke atas, tidak ada yang melatar belakangi permasalahan atau gap problemnya gitu. Nah ini juga tidak baik. Permasalahan apa, orang di atas ngomong apa, di bawah mau ngomong apa. Jadi ini tidak boleh seperti ini gitu ya. Gitu. Nah itu Bapak Ibu silahkan kalau Bapak Ibu kurang paham ditanyakan, kalau sudah paham diaplikasikan. Terutama yang kemarin sudah memiliki ancang-ancang tempat penelitiannya ya. Coba sekarang mulai berobservasi dan mulai menuangkan dalam bentuk bab 1 tadi ya. Coba dengan latar belakang. Kan bab 1 pendahuluan, subjudul yang pertama itu latar belakang. Nah, apa yang barusan saya sampaikan, tuangkan di situ ya, belajar menuangkan ya. Insya Allah sedikit-sedikit saja, karena kan sebetulnya memang masih lama, masih 2 semester lagi, tetapi jika kita santai, ini nggak kerasa, tahu-tahu udah semester 8 kita kerepotan. Makanya mendingan Bapak Ibu dimulai dari sekarang ya, yang sudah dapat fokus sekup mau di SDM mau di keuangan silahkan. Kemudian yang sudah dapat ancang-ancang objek penelitiannya dari sekarang. Nah, Pak, saya mah sudah objeknya sudah dapat, permasalahan empiris sudah saya dapat waktu kemarin observasi, landasan yuridis lagi dicari, landasan teoritis lagi dicari, sok sekarang langsung tuangkan ya, belajar menulis di situ di sela-sela kesibukan Bapak Ibu di pekerjaan, mulai menulis ya, gitu. Nah, kemudian setelah beres di ini ya dituangkan dalam bab 1 pendahuluan, judul di bab 1 adalah latar belakang seperti yang tadi sudah saya urai, Bapak Ibu langsung masuk ke ini ya, tujuan penelitian. Sebenarnya sebelum tujuan penelitian ada subjudul identifikasi masalah ya, identifikasi masalah. Ini tulisan di slide ini tulisan yang sifatnya umum ya, tetapi kalau secara sistematik STIE setelah latar belakang masalah itu di subpokok judul yang kedua identifikasi masalah. Identifikasi itu mengidentifikasi ya satu persatu permasalahan yang sudah diurai dalam latar belakang. Makanya misalkan 1-2 kan 1-1 tadi latar belakang masalah, 1-2 identifikasi masalah. Kenapa para peneliti selalu memulai berdasarkan latar belakang masalah di atas? Karena di atas sudah ada. Yang di atas sudah ada apa? Yang tadi kan, kayak misalkan pekerjaan yang harus beres 1 jam, 2 jam, malah 2 hari, 1 minggu belum beres. Kemudian terlihat tidak ada semangat, tidak ada gairah kerja. Kemudian juga tadi tuh, makanya cuma diidentifikasi di poin-poinkan. Jadi berdasarkan uraian permasalahan atau latar belakang masalah yang sudah diurai di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada objek sebagai berikut. 1, tadi masih terjadi karyawan yang tidak bergairah dalam bekerja, kadang-kadang kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan kerja
ada karyawan yang tidur misalnya ya, tapi jangan ditulis seperti itu kalau hasil observasi Bapak Ibu tidak seperti itu. Nanti saat Bapak Ibu sidang dan dihadiri oleh pimpinan dari objek, mereka komplain. Nah, tidak ada permasalahan seperti itu. Ini jangan nanti malah menjadi fitnah. Jadi jangan menulis yang memang tidak ada. Gitu. Ini saya tadi hanya menceritakan sebuah kasus yang misalnya ya gitu. Kemudian juga misalnya tadi pemimpin yang cenderung nggak peduli, kemudian tidak adil dan bijaksana, mengedepankan orang yang menurut dia baik saja, padahal secara kinerja objektif, misalnya ini Maya. Kemudian budaya organisasi tidak jelas, kalaupun sudah ada tetapi tidak disosialisasikan dan dipublikasikan kepada semua karyawan dengan baik, sehingga karyawan yang baru tidak paham, yang lama pun belum paham dengan budaya kerja, sehingga dia tidak paham. Nah, seperti itu. Diidentifikasi satu-satu, ditulisin ya, bisa sampai 6, 7, 10 identifikasi gitu. Nah, setelah subjudul identifikasi itu ada batasan masalah. Jadi 1-3 itu, jadi sebetulnya sebelum ketujuan penelitian itu ada banyak subjudul ya. Jadi identifikasi 1-2, kemudian 1-3 batasan masalah. Misalnya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan tempat penelitian yang begitu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada misalkan hanya di departemen ini saja, misalkan. Tapi kalau sudah kecil jangan dibatasi lagi. Misalkan koperasi ini cuma segitu-gitunya gitu. Kecuali kalau misalkan punya banyak cabang di seluruh Indonesia ada. Mungkin Anda menyebutkan koperasi ini, objek koperasi ada di koperasi XYZ dan ada cabangnya dari Sabang sampai Merauke, tetapi dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya melakukan penelitian di koperasi XYZ di cabang Sumedang saja. Itu pembatasan-pembatasannya, bisa secara objek penelitian, bisa juga secara waktu, misalkan membatasi hanya periode anu sampai periode anu. Itu juga poin-poin yang bisa dimasukkan di subjudul batasan masalah ya gitu ya, batasan masalah. Atau juga hanya di sisi budaya kepemimpinan dan motivasi, itu juga menjadi uraian dalam batasan masalah. Artinya apa? Hal-hal yang terjadi dengan rekrutmen, hal-hal yang terjadi dengan kompensasi, dengan kinerja, prestasi kerja, kemudian konseling, dan lain sebagainya, tidak diteliti dalam penelitian ini. Kita hanya fokus dalam 3 variabel. Jadi di batasan masalah itu kita bisa memfokuskan dari sisi objek tadi, kalau punya banyak cabang kita hanya di cabang saja. Kalau satu cabang juga, kalau cabangnya terlalu besar kayak misalkan PT KHTEK kan terlalu besar tuh karyawannya. Nah, kita hanya memfokuskan di divisi produksi saja misalkan. Jadi hanya seluruh karyawan yang ada di divisi produksi. Kemudian dari sisi variabel tadi kita membatasi hanya untuk variabel kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi kerja. Artinya variabel-variabel SDM di luar itu kita tidak. Jadi kita membatasi di situ. Jadi subjudul dari batasan masalah itu memberikan peluang kita untuk menjelaskan kepada semuanya ya, baik pembaca maupun objek dan lainnya, bahwa penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik kepada yang disebut di batasan-batasan tadi. Nah, yang disebut batasan boleh batasan secara waktu, boleh batasan secara objek, boleh batasan secara variabel. Silahkan dijelasin. Sehingga nanti para peneliti berikutnya, kemudian objek paham bahwa penelitian ini difokuskan hanya ke arah situ. Sehingga apapun nanti hasilnya hanya berlaku untuk yang ada di batasan tadi. Gitu. Kemudian sub 3 tadi saat batasan masalah, sub 4 itu rumusan masalah. Ya. Nah, rumusan masalah itu bercerita tentang pertanyaan atau asumsi dengan variabel. Jadi misalkan, bagaimana pengaruh, nah misalnya rumusan masalah pertama, bagaimana pengaruh X1, X1-nya tadi kepemimpinan ya, terhadap Y, motivasi kerja. Bagaimana pengaruh secara parsial, parsial itu hanya satu variabel saja ya, kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan.
Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan pada koperasi XYZ. Nah, rumusan masalah yang ketiga, bagaimana pengaruh kepemimpinan dan, nah ini simultan, dua-duanya berbarengan, dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan pada koperasi XYZ tadi. Misalkan ada 3 rumusan masalah, boleh. Mau 6 misalkan, ada analisis deskriptifnya. Analisis deskriptif itu hanya mendeskripsikan saja. Misalkan bagaimana pelaksanaan kepemimpinan pada koperasi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan budaya organisasi pada koperasi XYZ. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan motivasi kerja. Jadi situ hanya sifatnya deskriptif. Nanti ada interval dengan skor terbesar dan skor terkecil, kemudian dipadukan dengan katalognya. Oh, berarti kepemimpinan berada pada kategori baik, cukup baik, jelek, ataupun sangat bagus ya. Kemudian budaya organisasi juga nanti hasilnya ada di posisi kuadran kelompok mana ya, apakah ada di sangat baik, cukup, jelek, atau sangat jelek. Kemudian motivasi kerja juga ya seperti itu. Tetapi berarti deskriptifnya saja udah 3 rumusan masalah, tambah tadi yang sifatnya hipotesis ada 3 rumusan masalah, bisa jadi 6 rumusan masalah. Boleh, mangga. Atau karena terlalu banyak, 6, 3 saja. Yang tadi hipotesisnya saja. Boleh, berarti yang deskriptifnya tidak. Karena yang deskriptif itu sebetulnya tidak terlalu krusial ya dalam penelitiannya. Kan untuk penyelesaian masalahnya kita ingin mencoba mencari kenapa motivasi kerja karyawan di lembaga tadi menurun. Terus ada fenomena kepemimpinan yang nggak peduli. Benar nggak? Terus pengaruhnya bagaimana nih? Gitu. Nah, kalau misalkan terbukti bahwa pengaruh kepemimpinan itu signifikan dan variabel pengaruhnya besar, artinya berarti oh benar nih yang menurunkan motivasi kerja itu dari pemimpin gitu. Maka dari itu nanti rekomendasinya oh berarti harus melakukan perubahan-perubahan. Pemimpin harus menjadi seorang kebapaan misalkan. Kemudian tadi jangan tidak peduli atau mungkin kurang komunikasi atau bagaimana lah, atau tadi tidak adil, sekarang harus berlaku adil karena semuanya juga karyawan, mereka tidak boleh dibeda-beda sehingga pada akhirnya kalau sudah motivasi kerjanya meningkat kan pada akhirnya yang senang pemimpin itu sendiri dan organisasinya ya, seperti itu. Sehingga di sini riset kita kalau diaplikasikan hasilnya berarti disinilah mampu menyelesaikan persoalan gitu, dan disitulah bangganya kita meneliti. Jadi bukan hanya sekedar tulisan-tulisan, karena kalau sekedar skripsi semua orang juga bisa selesai, tapi jangan sampai skripsi kita ini setelah sidang skripsi dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena dalam dan isinya tidak bermanfaat apapun, ya kan? Baik secara metodologinya salah maupun tidak ada permasalahan sebetulnya di objek itu, sehingga walaupun skripsinya tebal, bagus, bahkan nilai Anda di yudisiumnya A, tetap objek tidak menggunakan. Artinya apa? Berarti skripsi penelitian kita hanya menjadi sampah saja. Anda nggak enak kan disebut sampah. Orang cenderung sampah itu nggak berguna, berarti kan jelek. Padahal bukan jelek, orang data-datanya aja nggak benar. Berarti kalau saya jadi objek, ngapain saya mau mengaplikasikan hasil penelitian Anda? Orang pertama datanya ditembakin, ya salah. Metodenya walaupun benar, ya ngapain? Saya artinya tidak berarti apa-apa kan penelitian hasil Anda itu. Sehingga di situ tidak banyak orang yang menjadikan rekomendasi untuk diaplikasikan. Terlebih nanti para peneliti berikutnya juga malas. Kenapa? Karena oh ternyata data-datanya juga salah. Ah, nggak mau saya juga ngikutin atau menjadi mensitasi atau mengambil data-data dari penelitian yang kita lakukan, karena terbukti tadi banyak sekali data-data yang tidak valid atau tidak reliable atau dipalsukan begitu ya. Padahal skripsinya tebal, Anda penelitiannya gagah, menguasai, tetap saja. Cuma kalau cara menelitinya mungkin tetap Anda dapat ya gitu. Nah, setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian
itu disinkronkan dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya tadi 3, ya berarti tujuannya 3. Kalau di rumusan masalahnya 6, ya tujuan penelitiannya 6. Gitu. Kalau sebut saja rumusan masalahnya tadi 6. Yang pertama tadi bagaimana pelaksanaan kepemimpinan pada koperasi XYZ. Berarti di tujuan penelitian yang pertama ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kepemimpinan pada koperasi XYZ. Nah, jika rumusan masalah yang kedua bagaimana pelaksanaan budaya organisasi pada koperasi XYZ, maka tujuan penelitiannya ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan budaya organisasi pada koperasi XYZ. Dan jika rumusan masalah yang ketiganya bagaimana motivasi kerja yang terjadi pada koperasi XYZ, maka tujuan penelitiannya ingin mengetahui bagaimana motivasi kerja karyawan pada koperasi XYZ. Nah, gitu. Nah, kemudian yang keempat, jika rumusan masalahnya bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan pada koperasi XYZ, berarti tujuan penelitiannya ingin mengetahui bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pada koperasi XYZ gitu. Kemudian yang kelima pun begitu, bagaimana pengaruh budaya organisasi ya terhadap motivasi kerja karyawan pada koperasi XYZ, berarti tujuan penelitiannya juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan pada koperasi XYZ. Dan yang terakhir, yang keenam, jika rumusan masalahnya bagaimana pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan pada koperasi XYZ, berarti tujuan penelitiannya ingin mengetahui bagaimana pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi secara simultan terhadap motivasi kerja karyawan pada koperasi XYZ. Begitu. Jika di rumusannya menghilangkan analisis deskriptif tadi yang 1, 2, 3, berarti rumusan masalah dan tujuan penelitiannya hanya ada 3. Yang ke-4, 5, 6 tadi menjadi 1, 2, 3 ya, seperti itu. Itu tujuan penelitian. Kemudian di kita setelah tujuan penelitian ada manfaat dan kegunaan. Kira-kira untuk apa manfaat dan kegunaan penelitian? Ya, yang pertama biasanya untuk praktisi ada manfaat teoritis dan praktis ya. Nah, kalau teoritis salah satunya untuk kita peneliti, untuk lembaga STIS 11 April Sumedang, kemudian juga untuk peneliti berikutnya ya bisa menjadi dasar awal penelitian gitu yang hasil kita bisa menjadi juga referensi ya penelitian. Jadi mereka meneliti itu dasar menelitinya atau penelitian jurnal peneliti sebelumnya itu punya kita gitu bisa saja ya. Kemudian juga menjadi kajian ilmu terkini ya kalau memang bagus ya. Kemudian dari secara praktis ya tadi untuk objek penelitian, untuk operasinya, kemudian juga untuk lembaga keuangan yang sama setingkat koperasi, tidak hanya untuk koperasi objek penelitian kita, tetapi bagi koperasi-koperasi yang lainnya. Terus manfaat praktis juga untuk dinas-dinas koperasi ya, bahwa oh ternyata mereka harus melakukan apa nih pembinaan pada koperasi-koperasi yang di bawah pembinaan-binaan dari dinas koperasi. Termasuk juga banyak manfaat praktis yang lainnya. Dan subpokok bahasan yang terakhir di bab 1 itu adalah penelitian ya, penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini adalah jurnal-jurnal penelitian punya orang lain sebelum kita yang ada relevansinya dengan penelitian kita gitu. Jangan mencari juga penelitian sebelum kita, misalkan punya Hainun 2018 ada misalkan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Tapi tidak ada relevansinya dengan variabel kita. Misalkan kita tadi kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan, judulnya punya Hainun tadi adalah pengaruh promosi terhadap penjualan. Nah, itu kan tidak relevan dengan penelitian kita. Dicarilah yang relevan.
Yang tadi selain tidak relevan fokusnya, dia bidang pemasaran, variabelnya pun sangat jauh berbeda dengan variabel punya kita, begitu ya. Nanti persamaan dengan punya kita apa, perbedaannya apa, diterangin ya, yang relevan itu sudah relevan, tapi jelas ada perbedaan dan persamaannya. Misalkan mereka menelitinya 5 variabel, saya cuma 3 variabel. Mereka judulnya pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan kompetensi kerja karyawan terhadap motivasi kerja karyawan misalkan. Sementara kita tadi hanya X1, X2 terhadap Y misalnya ya. Mereka variabel X1-nya motif apa itu tadi budaya organisasi, kita malah dibalik kepemimpinan dulu. Nah, itu diidentifikasi, itu dianalisis, diberikan deskripsi-deskripsi. Tetapi ada persamaannya dengan kita, sama-sama meneliti variabel independennya, sama-sama ada kepemimpinannya misalkan. Sama-sama ada budaya organisasinya, sama-sama ada motivasi kerjanya, cuma bedanya dia ada variabel yang lain, kita cukup 3 variabel. Perbedaannya juga dia objeknya di misalkan Bank Jateng, kalau kita di koperasi. Perbedaannya juga tahun penelitian dia dilaksanakan tahun 2018 dan kita 2021 dengan tempat yang berbeda juga. Banyak yang dianalisis dan penelitian atau jurnal yang relevan itu minimal ada 5, lebih banyak lebih bagus ya. Boleh dari jurnal, boleh dari skripsi ya, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu khawatir terlalu banyak, kita hanya di sampai bab 1 saja dulu ya. Silahkan dituangkan yang sudah memiliki objek penelitian, sudah observasi, penelitian empiris atau landasan empirisnya, permasalahan empirisnya sudah ketemu, tinggal mencari landasan normatifnya. Jika Bapak Ibu objeknya bukan di koperasi, di perbankan misalnya, berarti landasan yuridis empirisnya jangan undang-undang koperasi tadi, tetapi undang-undang perbankan, kemudian peraturan menteri atau peraturan BI nomor sekian gitu ya, atau peraturan gubernur Bank Indonesia, kemudian peraturan OJK, itu bisa menjadi landasan yuridis. Nah kalau landasan teoritisnya bisa sama-sama karena teoritis yang menghubungkan dengan variabel. Jadi yang dipakai koperasi tadi selama variabelnya sama mungkin bisa menjadi landasan teoritis sama, bisa nyadur walaupun mendingan cari yang berbeda supaya tidak terkesan copy paste dari teman kita atau nanti plagiarismenya menjadi tinggi ya. Jadi kalau dimasukkan ke mesin Turnitin itu kebaca bahwa kalimat kita dan penelitian kita ini persis dengan milik orang lain. Nah, sementara kalau bisa jadi seperti itu riset Bapak Ibu bisa di-cancel, bisa dibatalkan, tidak dilanjut. Dan tidak sedikit orang yang sudah sarjana, sudah lulus gelar doktor, gelar magister itu dicabut kembali gara-gara penelitiannya itu menyadur punya orang lain, persis sama dengan orang lain. Nah, itu dibatalkan ya. Dan sebetulnya itu bisa ada pidananya karena di situ di awal lembar pengesahan, di situ ada lembar pernyataan bahwa hasil karya ilmiah skripsi ini, misalnya kalau skripsi ya, ini benar-benar hasil karya saya dan tidak pernah sebelumnya diterbitkan di jurnal manapun. Nah, bahkan di kalimat akhirnya, jika di kemudian hari terbukti bahwa hasil karya ilmiah ini persis sama dan milik orang lain, maka saya siap. Nah, itu kan ada kalimat seperti itu. Bahkan ditanda tangan oleh Anda di atas materai. Sehingga kalau bisa seperti itu ya selain secara sanksi akademik dibatalkan gelar sarjana Anda, nah secara pidana pun itu bisa dilaporkan kepada yang berwajib, apalagi kalau yang tadi disadur oleh Andanya itu melaporkan. Nah itu jadi untuk menjaga originalitas hasil karya kita ya lebih baik kita kerja sendiri ya dan mengolah, membuat sendiri ya, walaupun susah, walaupun berat, tapi kita lebih menghargai prosesnya karena kalau hanya sekedar ingin dapat begitu mah mudah saja ya, tetapi kan nurani Anda, hati Anda tidak bisa dibohongi bahwa
menang alus ge lain menang urang gitu kan. Berarti itu bukan potret kemampuan kita yang sebenarnya ya. Lebih baik mulai dari sekarang ayo kita kerjain sendiri. Kalau tidak bisa ya itu wajar karena semuanya juga masih belajar ya. Silahkan Pak Cucu, Pak Ade Casmat, Pak Ateng, Pak Erwin, Pak Agus nih ya, yang jarang ketemu, Pak Agus, Pak Edi Cahyadi, kemudian Bu Kokom, ya, kemudian Bu Leni, dan semua yang ada di Kominfo dan di Dinas Perpustakaan, Bu Ipan, saya pikir banyak referensi di perpustakaan daerah ya. Jadi mudah-mudahan Ibu lebih duluan nih untuk menyusun karya ilmiah ini ya. Gitu. Kemudian Pak Ade di desa itu saya pikir kalau BUMDesnya itu boleh tuh Pak Ade tuh ya. Kemudian di sana juga ada lembaga-lembaga yang sifatnya profit oriented supaya Pak Ade tidak jauh ke kantor, penelitiannya boleh tuh di lingkungan-lingkungan yang sifatnya profit oriented. Begitu saya kira ya, biar tidak terlalu panjang khusus hari ini untuk penyesuaian bab 1 dan akan semakin paham kalau Bapak Ibu mulai mengaplikasikan ke dalam penulisan di bab 1. Artinya Bapak Ibu sudah harus memulai. Baik itu saja saya pikir ya, apalagi selama bulan Ramadan ini waktu perkuliahan itu dikurangi ya, tidak melebihi dari 40 menit kalau di eh, online, kalau di offline itu tidak lebih dari 1 jam setengah ya, yang 3 SKS itu, karena durasi waktunya dikurangi ya. Baik itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menambah pencerahan wawasan untuk penyelesaian karya ilmiah dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.